Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa ta'ziyatu sunnatun. Takziah ini hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Qabla dafni wa ba'dahu, sebelum pemakaman dan setelah pemakaman. Ya. Jadi takziah itu bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Jadi waktu meninggal, sebelum dimakamkan, terus kemudian kita berkunjung, menghibur, menguatkan hati, dan itu namanya takziah. Jadi ikut memakamkan, itu prosesnya itu takziah. Sesudah dimakamkan itu juga takziah. Hukumnya sunnah. Cuman mana yang lebih utama, sebelum pemakaman atau sesudah pemakaman? Nah ini di sini ada keterangan. Lakinnaha ba'dahu aula minha qabla. Tetapi takziah, menghibur keluarga mayit, itu yang lebih utama adalah setelah dimakamkan, bukan sebelum dimakamkan. Kenapa? Istighalihim qablahu bitajhizi. Karena kalau sebelum pemakaman, keluarga itu sibuk semua ngurusin pemakaman, sehingga ya repot malah kan. Begitu. Jadi takziah itu yang setelah dimakamkan. Ya, tapi jangan karena ini kemudian datang setelah semua. Nanti siapa yang bantu pemakaman? Ya, ada pengecualiannya. Illa in afrata husnuhum fatakun qablahu aula liyusbirahu. Kecuali kalau ini sedihnya itu sangat besar, sangat sedih keluarganya, sehingga lebih utama kalau sebelum dimakamkan untuk menguatkan hati keluarga itu. Ila salah satu ayami mimba didafnihi. Sunnahnya berapa hari takziah itu? 3 hari. Jadi menghibur keluarga mayit itu cuma 3 hari sunnahnya. 3 saja. 3 hari mimba didafnihi, setelah dimakamkan. Ya. 3 hari ini apakah menjadi batas ataukah sekedar tidak sunnah? Jadi batas. Dalam arti ada keterangan waktu tukrahu ba'daha. Dimakruhkan bertakziah lebih dari 3 hari. Jadi takziah lebih dari 3 itu makruh. Kenapa? Idil gharadu minha taskinu qalbil musab. Karena yang dimaksudkan dengan takziah itu adalah menenangkan hati orang yang kena musibah. Nah, kalau terus orang datang terus ingetin, tanya lagi segala macam, itu kan akhirnya baru terus kesedihannya, baru terus diungkit terus begitu. Jadi kenapa takziah itu yang sunnah hanya 3 hari? Sebab supaya mayit itu, istilah orang sekarang, move on. Ya, move on, melupakan yang sudah terjadi begitu. Sehingga tidak perlu juga kemudian mayitnya nunggu di rumah, keluarga mayit itu nunggu di rumah, nggak kemana-mana. Kalau sudah lebih dari 3 hari, keluar kembali beraktivitas. Ini yang sunnah. Karena lebih dari itu malah makruhnya, karena akan terus memperbarui kesedihannya itu. Karena orang takziah kan otomatis akan nanya lagi, akan apa lagi, seolah-olah itu baru terjadi. Dan bahkan wa yukrahu tikraruha fi talas. Bahkan dalam 3 hari ini pun, 3 hari yang disunahkan ini tidak usah diulang-ulang. Jadi berkunjungnya cukup 1 kali. Kalau berkali-kali sama alasannya. Justru ngingat-ngingatin terus. Jadi li'annaha tajaddudul husni, itu alasannya. Karena itu memperbarui kesedihan terus.
Nah, terus gimana terus? Kalau kita berapa hari? Nah ini, kalau kita bisa lama, minimal 7, terus kemudian setelah itu juga kalau enggak masih ngotori. Kan saya belum pergi, jadi meskipun lama saya ngotori. Akhirnya akan terasa baru terus ini kematian ini. Nah ini tradisi kita. Ini ya mohon maaf kalau dengan teori yang ada di kitab, ajaran dari kitab itu berbeda. Jadi kalau maksudnya takziah itu sebenarnya menghibur di saat awal, kemudian membiarkan keluarga itu melupakan. Jadi diajak keluar kerja biasa, balik kegiatan sehari-hari, itu yang justru lebih baik. Lebih dari ini tidak usah pergi, tetapi sekedar kalau ketemu ya sudah takziah. Sudah ketemu ya terus dihibur, begitu saja. Ketemu di mana, tidak perlu acara khusus. Ini kalau di kitab-kitab fikih ya begini aturannya. Jadi 3 sunnahnya itu 3. Jadi kalau misalkan sudah lama memang ya sudah tidak perlu dikotori, ya tidak perlu. Jadi tidak ada foto takziah. Cuman lu gimana, lumrahnya begitu kan, kita tidak enak. Ada keluarga, ada kenalan kita meninggal, kita masih belum bisa pergi lebih dari 3 hari dia pergi. Ya saya juga begitu karena kebiasaan itu tidak enak ya. Apalagi sekarang ditambah. Kalau terus nggak datang, diingat sama orangnya. Ini kan memperburuk. Begitu waktu keluarga saya meninggal, waktu orang tua saya meninggal, saudara saya meninggal, suami saya meninggal, itu nggak datang. Nah, ini yang akhirnya musibahnya nambah ini. Sudah musibah kehilangan orang, terus musibah itu nggak datang. Nah, nambah perkoroknya. Padahal ya sudah. Yang penting intinya itu sebenarnya supaya waktu ada yang meninggal, orang yang spesial, kita ada yang nemenin untuk menguatkan. Begitu saja. Tidak harus diabsen. Seluruh keluarga, teman diabsen atau itu datang, itu nanti dibalas, itu nggak datang. Ya, kalau mati juga keluarganya nggak saya balas. Nah, kan begitu jadi. Nah ini bukan sesuatu yang syar'i. Seperti itu, bukan ajaran Islam. Ya, jadi ini perlu kita edukasi bersama. Ini kalau rekaman video saya potong ini gawat. Kemudian ingkar al-mu'azzi wal mu'azza hadiraini. 3 hari ini kalau yang berkunjung dan yang dikunjungi itu sama-sama hadir, artinya tidak kemana-mana. Jadi orang sana memang yang tinggal di satu daerah begitu. Tapi faikana ahaduma ghaiban imtadda ta'ziyah ila hudulihi. Tapi kalau salah satunya itu pergi keluar kota atau apa, maka boleh sampai datang. Jadi misalkan kita punya teman kita ini kehilangan keluarganya, kemudian kita baru ketemu karena dia pergi, atau kitanya yang baru datang lebih dari 3 hari. Nah itu baru nambah, nggak apa-apa lebih dari 3 hari. Sabar ya, gitu. Intinya takziah sebenarnya ngajak sabar sebenarnya. Sabar, didoakan gitu. Nah itu baru nggak apa-apa lebih dari 3 hari. Kalau sudah ketemu satu daerah tidak usah diulang-ulang, biarkan sudah bahas lagi, tidak usah bahas yang meninggal ini terus. Kemudian wa ta'ziyah lughatan at-tasliyah. Kata takziah secara bahasa namanya tasliyah. Tasliyah itu memberi support, menasehati supaya sabar. Ya.
liman usibah biman ya'izu alaih, kepada orang yang terkena musibah sebab kehilangan sesuatu yang berharga bagi dia. Nah ini kalau secara lugah, secara bahasa, takziah itu menghibur karena ada orang yang merasa kehilangan sesuatu yang berharga, yang terasa berat bagi dia. Bahkan meskipun ini ya, walau hirrotan, meskipun yang mati itu kucingnya misalnya, itu takziah secara lugah. Jadi kita punya teman misalkan kehilangan kucingnya mati, sedih sekali dia. Kita itu kalau menghibur, sudahlah, sabar, gak apa-apa, beli kucing lagi misalnya. Itu takziah namanya, secara lugah. Wasyar'an, dan adapun secara bahasa, al-amru bis-sabri wal hasu alaihi biwa'dihi al-ajri wa du'a'u lil mayyiti bil maghfirah wa lil musabi bi khairil musibah. Jadi kalau secara syariat takziah itu apa? Takziah itu adalah kegiatan yang terdiri dari beberapa perkara. Pertama, al-amru bis-sabri, memerintahkan sabar, mengajak sabar. Jadi isinya takziah itu sabar ya sabar. Terus kemudian wal hasu alaihi biwa'dil ajri, dan kemudian ngasih semangat kepada orang yang ditakziahi bahwa musibah itu akan bernilai pahala kalau orangnya sabar. Jadi musibah itu kalau bagi orang yang ngerti itu akan menghilangkan dosa, meninggikan derajat kalau orang yang ngerti memanfaatkan. Tapi kalau orangnya itu cuman bikin sambat terus, kelihatan gak ridho, musibah itu bikin turun derajat. Jadi tidak semua musibah itu enak, tergantung orangnya. Kalau orangnya ngerti, itu musibah akan meninggikan derajat, kalau tidak akan turun derajat. Nah, makanya diperlukan orang untuk mengingatkan, untuk ngasih support supaya musibah itu tidak malah jadi musibah dua kali. Sudah dia kehilangan, kok malah turun derajat. Nah ini kan kasihan saudara kita. Nah, gitu. Jadi, oh iya, ada keterangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di luar bab ini, mumpung saya ingat saja. Apa bedanya orang itu kena musibah yang akan ditinggikan derajatnya sama yang hukuman? Jadi musibah itu ada dua, ada hukuman, ada ujian. Hukuman, ujian. Kalau ujian itu mau naik pangkat, kalau hukuman itu ya karena jelek ya orangnya. Apa bedanya? Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, dikutip oleh Imam Asy'arani di kitabnya Lataiful Minan, ada begini. Kalau orangnya itu merasa gak terima, sambat terus, gak terima, kelihatan gak ridho terhadap keputusan Allah yang menimpa dirinya, itu artinya itu hukuman. Artinya itu hukuman, bukan ujian. Ya, artinya gitu. Tapi ya ini kalau takziah itu ya memang sunnahnya suruh sabar, ya, suruh sabar. Sebenarnya, tapi sabarnya itu sabar terima saja. Tidak usah ditambah-tambahin. Ini ujian, tidak usah. Karena kalau orangnya sabar terus gitu, itu bukan ujian, itu hukuman. Jadi kalau ada orang kok kena musibah, kok tidak enak, itu kalimat yang benar itu sabar, ini hukuman. Ya benar. Itu tandanya menurut Syekh Abdul Qadir. Tapi kalau orangnya itu terlihat nerima terhadap keputusan Allah itu, kuat dia kalau mau sedih ya sedih, tapi cukup yang kemarin bukan
Buka itu artinya nangis tanpa jerit-jerit, nangis yang keluar air mata biasa saja. Kalau buka itu sambil jerit, sambil histeris, ya. Yang ini jelek. Ya. Jadi orangnya kelihatan sabar dan kemudian kelihatan masih tetap dia tetap ibadahnya tetap semalah yang baik-baik dia tetap meskipun tidak enak. Itu tandanya ini orang ini mau dihapus dosa-dosanya. Dihapus dosa-dosanya. Kata Syekh Abdul. Kalau orangnya itu terlihat ridho, bukan hanya sabar ya, tapi ridho, betul-betul terima. Ya ini sudah milik Allah, diambil lagi oleh Allah. Ya tidak apa-apa, gimana lagi? Nah, yang seperti ini diangkat derajat. Jadi kalau musibahnya para nabi, musibahnya orang soleh, ya kayak gini. Jadi musibah itu yang benar ya yang seperti ini, ya. Yang ridho. Tapi ridho itu repot ya, harus dilatih hati ini bertahun-tahun berlatih sehingga semuanya ini kita sadar semua yang menimpa kita itu memang maunya Gusti Allah. Nah, kalau sudah menerima total tidak apa-apa sama sekali lego begitu, tapi ini repot. Contoh sekedar contoh saja. Dulu Siti Robiah Al-Adawiyah, ya, seorang wali perempuan. Waktu masa sepuhnya itu beliau sakit, terus dikunjungi oleh Imam Hasan Al-Basri. Dikunjungi terus Imam Hasan Al-Basri terus bilang, jenengan kenapa tidak berdoa saja kepada Allah? Kalau jenengan berdoa kepada Allah untuk ini sakitnya diangkat, insya Allah dikabulkan. Karena orang hebat, doanya itu sangat top. Kalau mau berdoa, insya Allah dikabulkan, sembuh. Terus Rabi'ah Al-Adawiyah bilang, kalau Allah menginginkan saya sakit, mosok saya menginginkan diri saya sembuh. Ya Allah sudah menginginkan saya sakit, masa pantas saya ingin saya sembuh? Ya sudah, kalau Allah ingin saya sembuh ya saya sembuh. Kalau enggak, maka keinginan Allah itu yang menjadi keinginan saya. Dan ternyata ya benar, itu adalah sakit yang akhirnya mengantarkan beliau wafat. Ya memang tidak mau berdoa sudah. Ya ini sudah. Memang nah itu namanya ridho. Jadi kalau ridho itu tingkatan seperti itu makin kena musibah makin tinggi, melesat tinggi. Namanya di antara para malaikat itu. Kalau jenengan bisa seperti ini, wah hebat itu sudah. Hebat. Semua yang menimpa jenengan itu jurusannya surga semua. Ya. Kalau belum bisa, setidaknya jangan sambat. Setidaknya yang golongan tengah saja, yang standar ya. Jangan banyak sambat. Ya sudah, nangis ya nangis, sedih. Sholat tetap, ke masjid tetap, puasa tetap. Kalau terus berubah, kenapa Allah kok tega sekali pada saya? Kenapa saya diambil anak saya, diambil suami saya, istri saya? Bagaimana nanti? Nah yang kayak gitu itu namanya Anda. Memang sebelumnya dia pasti tidak bagus. Jadi itu ada. Ya itu. Kalau mau jujur-jujuran, sabar ini ada. Ya itu ciri-ciri. Jadi tadi apa? Memerintah kesabaran isinya, kemudian mendorong supaya mengingatkan bahwa ini akan berpahala, diganti pahala. Ya, semua yang bikin tidak enak itu ada pahalanya, ada untungnya. Bahkan dalam satu hadis, kena duri saja, orang Islam itu kena duri saja sakit, itu ada dosanya yang untung selama tidak sambat. Jadi
jangan banyak sambat. Ya sakit ya sakit, sedih ya sedih, tapi tidak usah sambat. Apalagi sambatnya sampai kayak tidak terima. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga, takziah itu apa? Wa du'a lil mayyit bil maghfirah. Mendoakan mayit, ya, mendoakan mayit supaya diampuni oleh Allah. Nah ini, jadi kalau takziah didoakan semoga yang meninggal diampuni Allah, diterima amal baiknya, dan seterusnya. Nah itu tata keramanya. Bagaimana kalau yang ditakziahi itu yang meninggal itu orang kafir? Bagaimana? Yang meninggal orang kafir, kemudian kita takziah ke keluarganya. Bagaimana? Apakah didoakan maghfirah juga? Tidak boleh. Ini khusus orang Islam. Kalau orang kafir tidak boleh didoakan maghfirah. Cukup orangnya saja, keluarganya, teman kita atau siapa kita kenalan tetangga yang hidup itu sabar ya, sabar. Kita aja dihibur, tapi tidak usah didoakan mayitnya. Karena kalau mayitnya didoakan itu haram. Mendoakan orang yang sudah orang kafir supaya dimaafkan itu tidak boleh. Tapi ada kan, saya punya tetangga dulu, dia orang Kristen, tapi ibunya, tetangga saya itu orang Islam, ibunya ini Kristen. Jadi anaknya Islam, ibunya Kristen. Kemudian ibunya meninggal, anaknya bikin tahlilan. Karena dia merasa ya itu baktinya sebagai anak gitu ya, baktinya. Terus dia mau mendoakan ibunya, dia bikin tahlilan undang tetangga. Jadi ada yang seperti itu. Yang seperti itu gimana? Ya doanya Allahumma firil muslimin wal muslimat. Begitu doanya. Ya enggak boleh terus kemudian kita mau ke orang. Kemudian walil musabi bijadril musibah. Nah, juga berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan itu agar musibahnya diganti oleh Allah. Jadi yang hilang itu cepat diganti, dapat ganti yang lebih baik. Nah, ini intinya takziahnya itu, yaitu 4 ini ya: sabar, terus menjanjikan pahala kalau mau bersabar. Yang ketiga doa bagi mayit. Yang keempat doa bagi orang yang ditinggal supaya dapat gantinya. Kalau dapat gantinya itu gimana? Nah ini ada keterangan lagi ini. Wa yusallu lillahi tirani alil mayit. Sunnah bagi orang sekitar keluarga mayit, ahlul mayit. Ya, ini istilahnya ahlul mayit ya, bukan ahlul musibah. Saya kemarin sudah nyinggung ya. Jadi keluarga mayit itu ahlul mayit namanya, bukan ahlul musibah. Nah, sunnah untuk apa? Tahdiatu ta'amin yusbihu yauman wa lailatan. Menyiapkan makanan yang bisa mengenyangkan ini orang yang ditinggal mati, keluarga mayit ini sehari semalam. Kenapa? Biasanya mereka tuh sibuk sampai nggak masak. Itu sunnah. Jadi keluarga itu mengantar makanan ya, makanan siap makan. Jadi
keluarga atau tetangga itu mengantarkan makanan yang memang sudah siap makan. Bukan beras, suruh masak itu kan? Suruh masak, bukan. Tapi makanan yang siap konsumsi. Ya. Sehari semalam sunahnya. Ini karena dulu ada siapa sahabat yang meninggal, kemudian oleh Nabi kalian bikin kasih makanan, kirim makanan ke keluarganya karena mereka sedang sibuk. Ini dasarnya. Kemudian wa ayyuliha alaihim bil akli. Dan kalau mereka tidak mau makan, dipaksa makan. Dipaksa dalam arti didorong betul untuk makan, ini makan supaya mereka tidak makin sakit. Nah, cuma ada catatan. Amma fil adil mayyit lidzalika wajibun nasi alaihi wa bid'atun wa mustahabbah. Adapun kalau keluarga mayit yang menyediakan makanan untuk orang dan ngumpulin orang supaya datang, itu bid'ah, perkara baru dalam agama yang tidak disunahkan. Malah ya bal tahrumul wahsyah al-ma'rufah. Malah kalau sampai jadi acara undangan itu bisa haram. Ya, tahrumu bisa haram, tapi kalau ada ahli warisnya yang mahjur alaih, yang masih kecil, kalau pakai hartanya mayit. Nah, ini saya terangkan agak detail. Begini, ada tradisi di sebagian daerah, ya, biar dengan tidak salah paham konteksnya. Di banyak tempat, kalau orang meninggal, terus kemudian hartanya orang ini dipakai untuk jamuan makan orang-orang. Jadi harta si mayit dipakai untuk jamuan makan orang-orang, undang. Nah, tradisi ini namanya wahsyah. Ini tidak boleh kalau ada ahli warisnya yang masih kecil. Kenapa? Karena itu haknya ahli waris. Harta itu kan haknya ahli waris ketika sudah mayit meninggal. Kalau ahli warisnya besar-besar, semuanya besar, maka makruh saja, tidak sampai haram. Kalau undang, nah kalau tidak diundang, tidak. Jadi kalau kematian itu tidak usah undang-undang. Kalau undang orang dijadikan acara, itu jadinya mirip pesta, mirip walimahan, tapi acaranya mati. Itu tidak cocok karena walimah itu, undangan itu harusnya untuk kebahagiaan, bukan untuk kesedihan. Nah, ini yang bikin makruh. Kalau orang datang sendiri gimana? Ya tidak apa-apa, namanya orang datang, bukan orang takziah namanya, tidak masalah. Jadi kalau ahli mayit ngundang orang, jadiin makanan, itu makruh. Karena ini akan, ya itu tadi, jadi tradisi yang merepotkan. Banyak yang tidak siap. Ya. Bagi beberapa orang, kalau kehilangan keluarga, itu kemudian ingin bersedekah atas nama keluarga itu, atas nama yang meninggal. Ya bagus, bersedekah kan bagus. Nggak pakai harta itu, tapi pakai harta sendiri. Ya nggak masalah, nggak masuk bahasan ini, karena bahasan ini bagi yang pakai harta mayit. Ya, kalau bersedekah pakai harta kita, misalkan orang tua saya meninggal, terus kemudian banyak yang datang, saya kasih jamuan, niat saya ya mau sedekah saja atas nama mayit. Ya tidak apa-apa, itu dalilnya dalil lain. Dalilnya dalil ya menghormati tamu begitu saja, karena banyak dan saya kebetulan ada yang bantu misalnya, ya tidak masalah. Tetapi bagi orang yang kebetulan kondisinya berbeda, yang bantu tidak ada,
Yang bantu tidak ada. Tetangga-tangga yang pada sibuk lah, kerja sendiri, apa sendiri. Terus kemudian harus harus bikin acara kayak tahlilan itu, kemudian diharuskan. Susah apa tidak susah? Susah, itu kemusibahan dua kali. Kemusibahan pertama adalah kehilangan keluarga, kemusibahan kedua harus bikin tahlilan 7 hari dan seterusnya. Padahal itu bukan saya, itu adat. Adat itu kalau jenengan mau melakukan niatnya benar, sedekah, gak ngambil dari harta waris, tidak apa-apa, itu yang jenengan sedekah saja. Tapi kalau ngambil dari harta waris, maka pastikan tidak boleh ada yang mahjur nanti. Orang yang masih kecil, harus semuanya sudah balik, semuanya setuju. Tapi makruh jadinya. Kalau dibikinin acara khusus. Kalau enggak, ya spontan saja. Kalau pas ada makan ya semoga. Kalau enggak ada, enggak siap ya enggak usah. Nah ini benar begini. Ya benar. Jadi tidak ada tidak ada paksaan. Ada beberapa di kitab Fathul Mu'in, ya, bukan kitab yang saya baca ini, tapi banyak ya di kitab Syafi'iyah. Ada fatwa yang secara khusus di kitab Fathul Mu'in ini sering dipakai oleh orang yang tidak suka tahlilan. Tapi saya terangkan konteksnya begini. Sayyid Zaini Dahlan, mufti di Mekah. Ya. Sanad saya sampai ke beliau. Ya, sanad ulama kiai Indonesia ini banyak sampai ke Sayyid Zaini Dahlan. Nah, beliau ditanya, ada orang nanya, bagaimana hukumnya kalau ada di sebuah tradisi suatu daerah, kalau ada orang meninggal, maka orang-orang itu berkumpul bertamu di rumah yang ahlul musibah atau ahlul mayyit, ya. Itu kemudian mereka bertamu dan mereka tidak pulang sampai dapat makanan. Jadi pertanyaannya begitu. Mereka bertamu, judulnya takziah. Tapi kemudian di situ ada tradisinya mesti dapat makanan. Akhirnya keluarga itu tidak enak. Kalau tidak nyiapin makanan, tidak enak. Malu mereka. Akhirnya dalam keadaan sedih, mereka terpaksa nyiapin makanan. Ini gimana hukumnya? Dijawab secara tegas oleh Sayyid Zaini Dahlan, itu tradisi yang bid'ah munkar. Munkar ini berarti haram. Jadi pertanyaannya dilihat ya. Pertanyaannya, orang bertamu dan nunggu makanan. Kalau nggak dikasih makanan nggak pulang. Nah ini yang bid'ah munkar, haram hukumnya. Jadi kalau bertakziah jangan nunggu makan, jangan nunggu, cukup pokoknya nggak usah repot-repot sudah. Meskipun tidak dapat air tidak apa-apa, niatnya itu untuk betul-betul menghibur. Setelah itu pulang. Lain cerita kalau misalkan tuan rumahnya, tunggu dulu di sini, ini saya punya makan, monggo dimakan dulu. Jangan dari jauh misalnya. Tidak apa-apa, lain cerita ini. Lain cerita. Jadi konteksnya harus pas. Kalau orang lain yang ngarep makanan, itu dan apalagi misal makanannya terus ekspektasinya tuh tinggi. Ada ibu saya pergi ke tahlilannya siapa itu? Cuma tahu tempe. Ini dosa besar ini orang ini. Mau nonton apa kamu? Mau minta apa? Bukan tempat itu, bukan tempat nyari makan itu. Tidak boleh. Itu 3 harinya atau 7 harinya nggak dikasih berkat. Tidak boleh itu. Nggak boleh. Ini tradisi yang buat ucapan ini nggak benar. Harusnya kalau memang mau datang takziah. Isinya ngajak sabar, terus mendoakan. Nah itu benar. Setelah itu apa? Pulang. Kecuali orangnya memang jangan. Ini sudah saya sediakan, ini sedekahnya mayat. Enggak apa-apa kalau itu, silakan.
orang mau sedekah kok, nggak apa-apa. Ada yang sampai mengharamkan keluarga mayit menjamu makanan, nah itu berlebihan. Karena pernah juga itu terjadi. Sayyidina Umar itu beliau kan wafatnya karena ditusuk ya, diserang. Nah itu beliau ketika merasa mau meninggal, beliau berpesan dulu, nanti kalau aku mati, Suhaib, ada asistennya namanya Suhaib. Suhaib, kalau aku nanti mati, orang-orang siapin makanan ya, yang dari nguburin aku siapin makanan, suruh makan. Memang pasien. Akhirnya setelah meninggal, baru urus pemakaman semuanya itu diaturi. Ini makan, monggo makan bareng. Sahabat-sahabat waktu itu nangis, tidak jadi yang mau makan karena merasa sedih. Terus kemudian ada salah satu yang kemudian bilang, ayo kita makan. Dulu Rasulullah meninggal, ya kita tetap makan, tidak apa-apa. Ini makanan ini sudah disediakan. Akhirnya semuanya makan. Jadi nggak apa-apa keluarga mayit menyediakan makanan itu kalau pokoknya niatnya benar lah ya. Niatnya benar dan tidak terpaksa dan tidak utang-utang. Nggak usah. Jadi kalau misalkan ada orang mati, kok repot, tidak ada yang bantuin, tetangga pas repot semuanya, nggak ada yang bantuin, tidak ada apa, sudah tidak usah sedia makanan, biarkan sudah. Dan jenengan-jenengan ini yang hadir ngaji ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang ngerti ya di daerahnya, tokoh lah begitu, didengar orang, diingetin ini warganya. Jangan sampai memanfaatkan kematian sebagai momen untuk cari makan. Itu jelek sekali. Haram, musain benar, musain. Jadi kalau ada orang yang bilang tahlilan itu menyusahkan, ya bagi sebagian orang memang menyusahkan. Dan seperti ini yang merasa susah, tidak usah tahlilan, tidak wajib. Itu tradisi. Kalau memang mampu mau didekatkan mayit, tidak pakai hartanya mayit, pakai harta sendiri, monggo saja. Tidak bertentangan dengan ini, karena itu sedekah untuk mayit, ada dalilnya sendiri. Tapi kalau orang yang kematian dipaksa untuk sedia makanan, jadi gimana kalau sekarang ini mau tahlilan apa? Yang masak itu jangan orangnya, keluarganya yang lain, tetangganya. Ya sudah, ini untuk menghormati mayit, biar sedekahnya mayit, tidak apa-apa. Tapi kalau keluarganya yang masih direpoti, nah itu bukan sesuatu hal yang benar menurut syariat. Baik, ini ternyata sudah lama. Saya akhiri. Ada pertanyaan tidak sebelum ini? Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang tasbih. Ini kan di rumah yang ada tradisi. Tasbih itu pulangnya itu masih berkah Ustaz. Nah ini dua ada pertanyaan. Ini tentang jilbab Ustaz. Katanya kalau tidak pakai jilbab itu orang tua itu dituntut ya. Keduanya ini yang ditanyakan ini di rumah Ustaz, tapi itu dari luar kelihatan, dari orang jalan itu gimana itu Ustaz? Kalau di luar pakai jilbab, itu aja Ustaz. Yang pertama berkatan, ya gimana sama seperti tadi. Kalau orangnya tidak merasa direpoti, tidak ada tuntutan dan masyarakat tidak nuntut untuk itu, memang dia mau ngasih tidak apa-apa juga, cuman dia tidak usah undang. Cuma kalau yang datang saya kasih sedekahnya mayit, maka itu tidak masalah. Tapi kalau dia bikin acara undang-undang, nah itu makruh. Terus kemudian yang kedua, orang pakai jilbab, kalau keluar pakai jilbab, tapi di rumah dilepas. Masalahnya ketika di rumah kelihatan dari luar. Maka gimana? Di tempat yang kelihatan itu harus pakai jilbab. Di tempat yang kelihatan ada jendela besar, pakai jilbab. Kalau tidak mau pakai jilbab, maka dia ditutup kasih korden atau apa di rumahnya supaya bisa bebas.
Nah, kenapa? Tanggung orang tuanya. Ya, Orang tuanya tanggung orang tuanya. Ya. Kalau yang nggak pakai jilbab itu sudah balik, maka dosa itu tidak ditanggung siapa-siapa, sendiri-sendiri. Kalau sudah balik, sudah diajari. Yang penting orang tuanya sudah ngajari waktu kecil, terus kok dia melanggar ya dia melanggar sendiri. Tapi kalau masih kecil belum balik ya tidak masalah malah tidak masalah. Mantap. Sambut. Saya kira demikian untuk kesempatan kali ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh di sini aja sebentar lagi setelah kita tutup. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin dan yu'afini amami babi masjid subhanahu wa ta'ala kepada masyarakat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamana hadza jama'an marhuma. Amin. Wa taqabbal min ba'di tatruqan mansuna wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين